dari followers aku yang saling ngasih informasi. Ini ada daun, dia kucingnya setelah steril malah kena flu TD dan mati. Emang betul. Ini sudah ada penelitiannya yang Chiang Mai sudah ku share. Jadi kucing steril itu malah rentan kena flu TD, guys. Bertentangan dengan apa yang selama ini aku tahu, yang disebar-sebarkan itu kalau steril tuh nggak kena flu TD. Justru aku nemuin penelitian steril itu bikin kucing lebih rentan flu TD. Ini buktinya ya. Kemudian ada Desi bilang kucingku setelah steril malah mati. Jadi memang banyak kejadian kasus steril mati, banyak. Aku di TikTok berapa kali ngeliat ya. Terus aku bilang, iya kakak, cuma masih banyak yang nggak percaya sama aku kalau kalau steril itu malah bikin flu TD. Itu nggak ada yang percaya itu. Sekarang nih lihat nih ya, ini adalah follower asli ya, bukan buat-buatan. Apa pencegahan lain supaya nggak ngerek kalau birahi selain steril? Nah, aku juga tidak tahu, ini masalah aku juga. Si cantik kan pengen kawin tuh, wow wow wow, wow ramai ya. Sama kak, aku juga tidak tahu karena kucingku nggak di steril ya. Aku takut akhirnya ya, tadinya mau di steril tapi takut. Terus dia bilang, daun bilang ini, padahal niat steril biar nggak kena itu, maksudnya biar nggak kena flu TD, malah kena setelah steril. Sebelum steril dia nggak pernah sakit tuh, sedih banget kan. Nah ini ada Mbak Bakul. Iya, kucing aku betina udah 2 kali. Tapi syukur alhamdulillah aku gercep. Maksudnya kena flu TD-nya udah 2 kali. Akhirnya dia tobat nih. Tapi syukur alhamdulillah aku gercep. Tanya grup kucing dapat obat Batugin, terus ganti makanan utamanya rebusan. Nah, dia akhirnya tobat pindah ke real food. Udah kena flu TD 2 kali dan pakai KF urinary. Sebenarnya nggak perlu KF urinary kakak, langsung aja pakai real food itu udah sembuh semua. Sekarang 7 tahun tinggal nabung buat bersihin karang gigi. Nah, kalau kalian kasih makannya kepala ayam itu kan ada tulang-tulangnya tuh. Berdasarkan penelitian, sudah banyak banget penelitian yang bilang itu tulang-tulang itu malah ngebersihin karang gigi. Jadi kucing yang makan kepala ayam tuh giginya malah bagus, dan terbukti kucingku semua giginya no problem, tidak ada karang gigi satupun. Ini yang aku jawab tadi, aku juga belum tahu kalau kucing ngereok gimana. Terus Noe bilang ke daun bisa karena dari makanan dry foodnya. Ya betul sekali, ini udah pinter nih. Jadi flu TD itu salah satu penyebabnya adalah makan dry food, makan keringan itu ya, nggak boleh banget. Terus ada yang nanya flu TD itu apa kak? Yaitu kalau kucing kalian kena kerusakan ginjal, nggak bisa pipis berdarah, ngeden-ngeden, ya perutnya bengkak, nggak nafsu makan, lesu, panas. Nah itu flu TD itu sih. Nah, daun ngasih tahu nih ke Yani. Makanya aku seneng ya, follow Catsmith tuh saling saling ngebantu, saling ngejawab gitu ya. Daun bilang gini ke Yani, susah pipis kak, sering-sering cek kucingnya ya, pastikan banyak minum, terutama kucing jantan, karena kucing jantan lebih rentan kena flu TD guys. Kalau ada gejala dia nggak bisa pipis atau pipisnya dikit-dikit, kasih Batugin atau sejenis obat untuk kencing batu, beli di apotik. Itu ada kejibeling ya. Selain Batugin, kalian kalau misalnya kalian susah nyari kejibeling, nyari Batugin, bisa kasih kejibeling. Tapi menurut aku sih lebih tokceran Batugin ya. Dan selingi pakannya dengan yang urinary ya, kebanyakan masih percaya sama urinary itu ya. Kalau aku udah enggak, aku langsung ke makan alami aja, lancar jaya. Karena apa? Karena aku pernah punya teman yang kucingnya dikasih urinary, fluty di urinary, semua kacau ya, semua semua hancur badannya. Jadi aku tahu bahwa even urinary sekalipun itu is not good ya, not good. Nah, kemudian ini kucing abo piu ocil bubul 05. Kak, aku punya kucing jantan, dia sehat. Tapi perut bagian bawahnya gelambir kayak lemak. Apakah aman, Kak? Sarannya, Kak, tolong, soalnya aku takut kenapa-kenapa. Nih, aku jawab gini. Kucing abo piu justru bagus, itu namanya belly pouch ya. Kalau manusia tuh kayak perut buncit ya di bawah pusar tuh. Nah, lihat VT aku tentang ini banyak banget. Kucing cukup makan ada belly pouchnya kakak, itu bagus. Jadi belly pouch itu adalah gelambir yang lembut-lembut, lemak-lemak di perutnya, itu bagus guys ya. Itu tandanya kucing kalian tuh cukup makan. Kalau kucing kalian nggak punya belly pouch, berarti kalian kasih makannya masih kurang. Nah itu aja patokannya. Dia jawab, iya kak makasih responnya, aku takut ada penyakitnya gitu karena gelambir, takut Batugin gitu kak, tapi dari segi kesehatan dia sehat, BB malah tambah naik. Ya iyalah bagus, pokoknya kamu jangan kasih dry food, udah aman flu TD. Kasih real food, makanan alami, jangan kasih yang pabrikan, beli-beli di pet shop tuh nggak usah. Terus ada Lenia bilang bukan karena steril sih menurutku, kebanyakan pengaruh dari
dry foodnya atau kucing itu stres. Enggak juga Lenia. Kucing kena flu TB itu bisa banyak penyebabnya dan itu sudah di-share di VT aku ya. Salah satunya tuh ternyata berdasarkan hasil penelitian itu adalah kucing yang sudah steril, kucing jantan, kucing yang makan dry food, kucing stres juga bisa ya. Nah, bukan karena sterilnya, karena sebelum steril juga bisa terkena flu TB. Kurang minum air putih dan kenaikan BB bisa jadi resiko flu TB. Betul. Kucing yang overweight, kegendutan, kalian jangan kesenangan ya kalau kucing kalian kegendutan. Kucing yang terlalu kegendutan itu juga rentan flu TB. Ya, jadi kurang minum juga. Nah, tapi inilah saling diskusi lah kita itu ya. Terus dijawab sama daun bisa jadi juga karena sebelum steril BB-nya 4,8 normal nih, BB 4,8 terus setelah steril BB-nya jadi 6 kilo, naik. Nah, efek dari steril yang aku tahu dari teman-teman ya yang udah steril tuh kucingnya jadi gemuk, jadi gendut gitu, overweight. Nah, ini harus dijaga jangan sampai overweight. Nah, aku bilang beberapa kucing jadi gemuk setelah steril memang, tapi nggak boleh overweight ya, nanti bisa kena serangan jantung, diabetes, banyak deh penyakitnya termasuk flu TB. Nah, terus Liza bilang, oh kucingku setelah steril, kucingku sehat-sehat aja, malah makin ceria. Oh, gimana taunya ya? Nah, ini aku jelasin ya, kucing kegemukan bisa kena flu TB kakak. Jadi flu TB itu mengerikan ya guys. Penyebabnya banyak ya. Jadi itu sudah di-share di VT-VT. Jadi jangan seperti aku dulu juga naif ya, aku nggak ngerti kalau dokter hewan ngomong aku langsung percaya aja, padahal ternyata banyak dokter hewan yang bego menurut aku ya, banyak memberikan informasi yang salah-salah. Contoh ada dokter hewan yang nyuruh aku ngasih makan mentah ya, padahal abis itu kucingku cacingan gara-gara dia itu. Goblok banget dokter R itu ya, nah, inisialnya SR di Bandung ya. Nah, janganlah ke situ kalian ya, tuh dokter hewan paling goblok menurut aku. Enggak sih, enggak paling goblok, ada lagi yang lebih goblok lagi. Jadi maksud aku gini, kita tuh sebagai cat lover tuh harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mau dengerin pendapat sesama cat lover yang lebih berpengalaman supaya nggak bego gitu, nggak bodoh banget dan nggak dibodoh-bodohin gitu. Dulu aku taunya steril itu bisa mencegah flu TB, tapi ternyata aku pelajarin dan aku banyak banget testimoni teman-teman ini, justru flu TB itu bisa karena dia disteril. Nah, abis disteril kucingnya jadi gemuk. Kegemukan itu juga bisa menyebabkan dia flu TB guys. Nah, begitulah ceritanya. Jadi flu TB itu banyak penyebabnya ya. Lihat deh VT-VT aku yang lain. Jadi intinya kita yang harus belajar, karena nggak semua dokter hewan tuh pinter. Itu udah jelas, itu nggak bisa dipungkiri. Nggak semua dokter pinter, nggak semua dokter hewan pintar ya. Jadi kan kita juga nggak tahu niat dia tuh kemana arahnya, apakah demi kepentingan ekonomi dia atau gimana. Jadi kita yang harus belajar, kita yang harus buka mata, harus banyak baca, banyak belajar, banyak diskusi sama teman pencinta kucing, gitu aja prinsipnya. Nah, seperti ini kan kita jadi kebuka, oh yang ternyata emang kayak gini ya gitu loh. Gitu guys, kita cuma share doang. Kita nggak bisa paksa orang, misalnya oh kamu harus kasih dry food, kita cuma nganjurin kamu harus kasih dry food, nggak nganjurin. Tapi apakah kita bisa memaksakan? Nggak bisa, kan kita juga nggak nanggung akibatnya, masing-masing kan nanggung akibatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia nggak mau kasih dry food ya dengan alasan apapun, ya nanti kalau kucingnya sakit kan dia sendiri yang nanggung gitu. Kalau follower aku mau nurut sama aku, banyak follower aku yang sekarang udah banyak berubah ke real food, aku bersyukur banget. Kalian jadi sehat, kucingnya jadi lahap, jadi gendut, jadi sehat, aku happy. Aku nggak dapat keuntungan apa-apa dari apapun gitu. Kalian mau ngikutin saran aku mah nggak mau juga nggak apa-apa, karena bagi aku kita harus belajar bertanggung jawab untuk kucing kita masing-masing gitu. Tugas Catsme itu cuma share informasi doang gitu loh. Walaupun sering dibully dan dimusuhin, bodo amat gue.